Shalom, Gereja Bethel Indonesia tahun ini memiliki tema beriman teguh kepada Kristus. Nah, berbicara tentang iman, maka kita diingatkan pada rangkaian tokoh-tokoh yang ada di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Nah, mari kita mempelajari para tokoh tersebut dan apa pelajaran yang kita bisa ambil dari para tokoh tersebut. Kita mulai dari Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, topik pertama dari iman di mana ditampilkan oleh tokoh Habil adalah tentang persembahan. Jadi penulis Ibrani berbicara tentang iman, yang pertama dia kaitkan adalah persembahan. Iman dan persembahan. Saya pikir ini tidak kebetulan. Penulis Ibrani mengkaitkan iman dengan persembahan. Bukan dengan doa, bukan dengan penyembahan, bukan dengan tentang kejujuran, tentang kasih dan sebagainya, tetapi tentang persembahan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Iman dan persembahan. Nah, kalau kita bicara tentang persembahan Habil, tentu kita mengacu kepada Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-3 dan 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Nah, kalau kita lihat dari Ibrani dan Kejadian, maka apa yang kita pelajari yaitu yang pertama, persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Ya, dikatakan maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Kalau kita mengacu Ibrani, maka catatan pertama yaitu karena Habil mempersembahkan karena iman, ya, karena persembahannya dipersembahkan karena iman. Yang kedua, lebih baik. Mengapa lebih baik? Nah, kalau kita lihat bagaimana Kain mempersembahkan, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sebagian dari hasil tanah itu. Tidak ada keterangan lain tentang hasil tanah itu kecuali apa? Kecuali sebagian dari hasil tanah itu. Tetapi Habil ada keterangan yang lain, bukan sebagian dari hasil ternaknya. Bukan begitu. Tetapi mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Jadi bukan sekedar sebagian dari ternaknya, tetapi anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Inilah yang membuat Ibrani mengatakan persembahan Habil lebih baik. Nah, jadi
Di sini kita belajar bahwa persembahan yang pertama dilakukan karena iman, yang kedua lebih baik. Anak sulung dari lemak-lemaknya. Tentu kalau anak sulung berarti yang premium. Dari lemak-lemaknya yang gemuk. Ada usaha untuk memilih yang terbaik yang bisa dilakukan. Yang dilakukan oleh Habil. Nah, karena persembahan Habil ini kemudian berkenan kepada Allah, maka dikatakan Habil beroleh kesaksian bahwa ia benar. Ternyata hasil dari persembahan yang dilakukan dengan iman dan sebaik-baiknya beroleh kesaksian bahwa ia benar. Berarti ada hubungan yang sangat erat antara iman, persembahan, dan satu kepastian bahwa kita adalah benar. Dan terakhir, dikatakan masih berbicara sesudah ia mati. Apa yang dikerjakan oleh Habil, yaitu mempersembahkan karena iman yang lebih baik, apa yang dikerjakan ini tetap berbicara sesudah ia mati. Betapa bersyukurnya kita kalau apa yang kita kerjakan hasilnya tetap ada meskipun kita sudah tidak ada. Melayani jiwa-jiwa, membawa orang-orang percaya Yesus dan bertobat, itu menjadi hasil yang kekal, yang tetap berbicara meskipun kita sudah tiada. Amin.